Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin, sedangkan rasyidin adalah mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, dan selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia juga memiliki sifat penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar tergolong ke dalam as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq karena ia adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari yang digunakan untuk menata kembali akidah muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Beliau diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetensi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubaidah, di mana pada saat itu dinamika politik memuncak, maka persaingan antar kedua kandidat ini sangat sengit sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansar nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan dari setiap kebijakannya. Di antaranya ialah pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Rumami. Kedua, memberantas pembantaian zakat. 3, perluasan wilayah ke Irak, Syira dan Hiraq. Yang keempat, beliau adalah berhasil memerangi nabi palsu. Dan yang kelima, kekuasaan bersifat sentralistis, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hukum dipegang langsung oleh khalifah. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki jiwa yang sangat besar. Umar diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Ia memerintahkan selama 10 tahun. Selama masa kepemimpinannya, Umar memperoleh berbagai prestasi yang sangat monumental. Di antaranya yaitu yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal sebagai Futuhan al-Islamiyah. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini sangatlah luas hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan sebagai wilayah Eropa Timur. 2. Mengatur administrasi dan keuangan. Umar membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas untuk mengurasi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Yang keempat, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah.
Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Ia juga merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama ia menjadi khalifah, ada 2 prestasi yang dicapai oleh Utsman. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan mengumpulkan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Iman. Himpunan Al-Quran ini digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Thabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Kemudian dari keempat mushaf tersebut didistribusikan beberapa wilayah seperti Makkah, Suriah, Basrah, dan juga Kufah. 2 renovasi Masjid Nabawi. 3 pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dibentukannya Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak ditutupi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin dalam perkataan beliau, yaitu anta minni wa anna minka, yang artinya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itunya, maka pintu Ali bin Abi Thalib, Ali menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai politik yang luar biasa dalam kurun waktu tersebut. Ada banyak prestasi yang telah dicapai oleh beliau, diantaranya 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dan bekerja. Banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, hakim, dan penegakan hukum lainnya. Beliau juga melakukan kontrol pasar dan memerantas para pedagang licik, menimbun barang dan pasar gelap. 2. Memenuhi keuangan negara. Yang pada Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali memiliki tanggung jawab untuk membereskan masalah tersebut. 3. Memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintah Ali, penulisan huruf hijaiyah sebelum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, dhammah, fathah, dan syaddah yang menyebabkan banyaknya kesalahan pada bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah yang jauh dari jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal ini, Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu yang diharapkan nantinya dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajarinya sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, pengembangan kota Kufah. Khalifah Ali membangun kota Kufah ini secara khusus. Jika pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ini menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu dia pemaparan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga dengan mempelajari materi ini, Anda semuanya bisa meneladani kepemimpinan dari 4 sahabat Nabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.